Selamat datang di channel Manusia Bayangan Adventure. Masih seputar petualangan alam, misteri, sejarah, mitos dan legenda. Sahabat bayangan semuanya, pernahkah kalian mendengar tentang sebuah patung yang dikenal dengan nama Arca Djoko Dolok? Mari kita bahas. Arca Djoko Dolok yang disebut sebagai perwujudan dari Raja Singosari terakhir, Raja Kertanegara, yang bergelar lengkap Paduka Sri Maharaja di Raja Kertanegara Wikrama Dharma Tunggadewa. Arca ini merupakan sebuah cagar budaya yang saat ini berada di Jalan Taman Apsari Surabaya. Ada beberapa versi cerita yang kontroversial terkait asal-muasal arca tersebut sebelum akhirnya berada di Surabaya. Versi yang paling umum dan menjadi catatan sejarah adalah, Arca Djoko Dolok ini ditemukan di Desa Kandang Gajah Kecamatan Trowulan Mojokerto. Kemudian arca tersebut dipindahkan oleh residen De Sals di masa Hindia Belanda. Arca ini sendiri dipahat oleh seseorang yang bernama Nada, dan dikerjakan 3 tahun sebelum Raja Kertanegara meninggal dibunuh oleh Jaya Katuang, Adipati Gelang-Gelang, kini Madiun, yang memberontak kepada Singosari. Versi lain berpendapat bahwa Arca Djoko Dolok berasal dari Candi Jawi di Pasuruan. Arca tersebut diklaim sebagai arca Aksobhya yang menghilang dari Candi Jawi. Namun di sisi lain, di kawasan hutan Mantup Kabupaten Lamongan, tepatnya di Dusun Gurit Desa Sumberdadi, terdapat sebuah petilasan Djoko Dolok yang berdasarkan cerita turun-temurun arca tersebut berasal dari lokasi petilasan. Kontroversi kan? Ikuti terus videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum. Terlepas dari versi Kandang Gajah dan Candi Jawi, warga di sekitar Dusun Gurit Desa Sumberdadi, Mantup Lamongan memiliki kisah legenda menarik yang sudah turun-temurun terkait petilasan Djoko Dolok yang berhubungan erat dengan Arca Djoko Dolok. Menurut cerita legenda tersebut, Arca Djoko Dolok yang saat ini berada di Surabaya adalah arca yang dipindahkan oleh pemerintah Hindia Belanda dari petilasan Djoko Dolok di Lamongan ini. Proses pemindahannya pun tergolong tak lazim, karena dipanggil oleh Cah Angon atau anak gembala dari Mantup Lamongan ke Surabaya. Karena alat transportasi jenis apapun yang hendak digunakan untuk mengangkut ke Surabaya selalu gagal. Jika yang digunakan untuk mengangkut adalah angkutan modern kala itu, maka mesinnya akan rusak. Dan jika yang digunakan adalah transportasi kuno alias pedati, maka hewan yang menariknya akan mati. Berdasarkan cerita warga yang kami temui, selain berasal dari petilasan ini, Arca Djoko Dolok yang ada di Surabaya hanyalah duplikat saja, karena arca yang asli berukuran kecil dan dibawa ke negeri Belanda oleh pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan Arca Djoko Dolok yang saat ini berada di petilasan Mantup Lamongan juga merupakan duplikat yang belum lama dibuat. Penduplikasian Arca Djoko Dolok yang ada di petilasan saat ini adalah hasil dari wangsit yang diterima sesepuh dusun tersebut. Dengan kata lain, Arca Djoko Dolok yang ada di Surabaya maupun Lamongan adalah sama-sama duplikat. Lalu mengapa bentuk dan posisi Arca Djoko Dolok di Surabaya dan Lamongan berbeda? Sedangkan keduanya berasal dari lokasi yang sama? Kami tunggu argumen kalian di kolom komentar. Sahabat bayangan semuanya, di lokasi petilasan ini ternyata bukan hanya ada Arca Djoko Dolok saja, tetapi terdapat juga makam penyebar agama Islam. Beliau adalah Syekh Syafi'i Syarif Hidayatullah yang merupakan putra dari Sunan Muria serta utusan dari Kasunanan Giri Kedaton Gresik. Kenapa bisa ada Arca Djoko Dolok yang identik dengan Buddha berada satu lokasi dengan makam penyebar Islam? Nantikan video selanjutnya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe.